power of dreams. Halo Honda Lovers, nah nih gue sekarang lagi ada di depan unit dari CR-V tipe yang turbo. Karena untuk yang all new CR-V ini dia ada dua tipe, selain yang hybrid 2000cc RS ya, dia juga ada tipe 1500cc turbo DOHC ya. Jadi untuk ruang mesinnya sendiri, di balik ruang mesin ini masih sama menggunakan mesin yang sebelumnya ya, dengan tenaga itu 190 PS dan torsi 240 Nm. Jadi tetap bertenaga nih ya, karena dia mesinnya udah turbo juga gitu ya. Nah untuk bagian fascia depan ya, secara keseluruhan memang kalau kita lihat untuk si CR-V yang terbaru ini tampilannya tuh mewah, tampilannya tuh futuristik gitu ya. Kita bisa lihat deh dari bagian lampunya dulu nih ya. Jadi lampunya tuh dia lebih slim gitu ya, lebih tipis dengan teknologi lampu full LED dan juga ada LED sekuensial gitu. Jadi kelihatannya tuh mewah gitu ya. Dan juga di bagian bawahnya untuk si fog lamp-nya juga sudah LED. Dan yang menarik ini ya, detail kecil yang menarik adalah di sini ada air curtain ya. Jadi kalau kita perhatikan ini untuk aerodinamika seperti itu ya, jadi untuk saluran angin. Dan ke bagian tengah, kalau teman-teman notice mungkin ya, untuk logo CR-V yang sekarang dibandingkan generasi sebelumnya dia menggunakan logo terbaru, dia lebih besar, lebih mewah juga ya. Nah teman-teman bisa lihat, yang membedakan dengan yang hybrid adalah ini warnanya monokrom ya, tidak ada list warna birunya. Lalu kalau kita lihat di tipe ini, kita akan diperhatikan ada stiker informasi tentang Honda Connect. Yes, betul banget, untuk yang 1500cc turbo ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi canggih Honda, yaitu Honda Connect. Dan di bagian atas itu kita bisa lihat ada kamera, dan di belakang sini saya lupa nyampein ya, ada radar juga ini untuk teknologi keselamatan Honda, yaitu Honda Sensing. Bener banget ya. Oke, jadi untuk tampilan depannya canggih banget, futuristik, dan wipernya lihat sini ya, untuk wipernya dia juga sudah rain sensing, jadi otomatis kalau misalnya ada hujan itu dia langsung bekerja ya. Nah kita langsung ke bagian samping aja. Jadi untuk dari sisi CR-V yang turbo ini kita bisa lihat bagian sampingnya juga ada set marker ya, ada reflektor, lalu juga untuk bannya dia profilnya itu sama 19 inch ya, dengan profil ban itu 23555 menggunakan ban Michelin ya. Jadi ini untuk velgnya tampilannya gagah dan sporty ya. Oke, langsung ke bagian samping. Nah untuk di bagian samping ini di spion sebelah kanan ya, dia udah menggunakan teknologi auto foldable, jadi pelipatannya otomatis. Dan di bagian bawah tentunya hadir dengan ciri khas mobil SUV yang kekar dan yang gagah. Untuk secara dimensi, dia juga sama dengan yang si hybrid ya, tidak berbeda jauh. Jadi dimensinya itu dia lebih besar, lebih panjang, dan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, mungkin kita coba dulu lihat ke bagian belakang ya, karena penasaran di bagian belakang ada apa. Yuk. Ya, oke, Honda Lovers, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari sisi CR-V yang turbo ya. Di sini kita bisa lihat bagian atasnya ada shark fin antena, lalu juga ada tailgate spoiler juga ya. Terus juga di bagian kacanya tentunya sudah dilengkapi dengan defogger juga, dan ada wiper bagian belakang, ada logo Honda di bagian tengah. Ya, ini sebagai informasi saja kalau tadi ada teknologi Honda Connect ya. Lalu juga di sebelah lampunya kita bisa lihat kanan kiri menggunakan teknologi LED ya, lampunya menyala terang ya. Terus juga ada emblem VTEC Turbo, dia menggunakan mesin turbo, dan juga logo CR-V di sebelah kanan ya. Lalu untuk di bagian sini ini ada multi angle revive kamera atau kamera mundurnya terpasang sebelah sini. Lalu juga di bagian bawah kita bisa lihat ada 4 sensor kamera mundur, sensor parkir ya, 1, 2, 3, 4, reflektor, dan juga dual exhaust finisher ya. Jadi knalpotnya ada 2, ada ganda. Nah sekarang kita coba lihat di bagian dalamnya ya, untuk si bagasinya, penyimpanannya. Ya, ini adalah tampilan si bagasinya ya. Jadi ini untuk yang CR-V tipe yang turbo ini dia tersedia dalam 3 baris nih ya. Jadi ini kita sudah lipat ya untuk si barisnya. Nah ini kalau misalnya saya angkat, ini dilipat, sangat mudah, sangat simpel. Lalu juga di sini kita bisa lihat ada rak yang bisa diatur. Jadi kalau kita mau naruh barang ya, supaya safe ya, tempatnya lebih hidden gitu, itu bisa ditaruh di sini. Lalu juga kita bisa melihat lagi di sini lampu juga ya, lampu sudah LED juga. Dan di bagian bawah ada ban cadangan nih, jadi lokasinya ada di bagian bawah seperti itu. Dan untuk si CR-V yang tipe turbo ini, dia juga sudah dilengkapi dengan hands-free access ya, power tailgate. Jadi kita bisa buka itu menggunakan remote, menggunakan sensor kaki di bagian depan, dan juga keyless-nya atau si tombolnya dari sini ya. Jadi ada 4 mode untuk membuka bagasinya. Oke, sekarang kita udah lihat ya, jadi bagaimana luasnya kapasitas bagasi dari CR-V Turbo. Langsung kita lihat ke bagian baris kedua ya. Yuk.
Yes, sekarang kita udah dari baris kedua dari si CR-V yang turbo. Ya ini kita bisa lihat sendiri desain joknya, bahannya sangat nyaman ya, terus juga busanya juga empuk, tebal. Terus juga yang menarik untuk si CR-V yang tipe terbaru ini adalah dia ada 3 reclining ya. Jadi bisa mode ini bisa dimundurkan lagi atau bisa lebih rebah lagi. Jadi ini sangat-sangat memanjakan kita kalau kita duduk di baris kedua, dan ini adalah posisi duduk saya di depan dari baris pertama, ruang kaki lega, ruang kepala lega. Dan sunroof juga memanjang karena dia panoramik sampai ke baris kedua, lalu juga ada elektrostatik ini lampunya. Terus juga di sini kita bisa lihat juga ada si sabuk pengaman, dan ini ada handrest ya dengan cup holder juga di bagian tengahnya, bisa menyimpan 2 buah cup holder. Dan kita bisa lihat di bagian tengah ini ada center console, ada AC-nya ya untuk ventilasi AC, dan juga tentunya untuk mengecas handphone pun bisa dengan mudah kita lakukan di bagian bawah tengah ya. Di sini juga terdapat seat back pocket ya untuk menyimpan dokumen. Lalu di bagian door trimnya sendiri ya, kalau yang tadi si hybrid itu kan dia aluminium ya aksennya, kalau ini dia kayu ya. Terus juga di sini material empuk bahannya, dan ada speaker ya. Jadi total di mobil ini ada 8 buah speaker. Ada cup holder juga untuk menyimpan barang. Ya, jadi untuk si baris keduanya sih udah proper, nyaman banget dan enak ya untuk duduk di baris keduanya. Oke, mungkin kita lihat langsung di baris 3 dulu kali ya, baris ketiga nih. Yuk, cobain duduk baris ketiga. Nah, ini udah di baris ketiga nih. Yang menarik adalah di sini pas kita masuk, mekanikalnya sedikit berbeda dibandingkan CR-V generasi sebelumnya. Ya, jadi lebih mudah untuk melipat baris keduanya. Nah, ketika duduk di baris ketiga, ya ini memang dirasa lebih cocok buat anak-anak atau remaja gitu ya. Ini posisi duduk saya. Lalu juga di sini ada cup holder sebelah kanan kiri, dan ada ventilasi AC juga ya di sini sebelah kanan dan kiri. Karena memang untuk CR-V ini yang turbo dia menggunakan triple zone auto AC ya. Jadi ada 3 sampai baris ketiga seperti itu. Oke, untuk duduknya ada handrest juga ya. Ada kepala headrest ya di sini juga, dan untuk pengaturan untuk kursi bayi juga ada teter di sini. Oke, kita langsung lihat aja di baris pertama. Masuk baris pertama. Ya, oke, kita udah di baris pertama dari si CR-V turbo ya. Sebelum kita bahas interior keseluruhannya, saya lupa infoin kalau untuk CR-V ini sekarang dia menggunakan selain remote ya, kita juga dikasih Honda Keycard ya. Jadi bentuknya kartu. Jadi kita bisa masuk mobil itu menggunakan cukup kartu aja. Jadi simple banget, elegan banget, dan mewah gitu ya. Selain juga si remote yang bisa ada fitur remote engine start dan walkway auto lock juga nanti ya. Kalau kita keluar mobil itu otomatis mengunci. Oke, nah ini kita udah bagian dalam ya. Jadi di baris pertamanya ini ada aksen kayunya ya. Terus juga yang menariknya adalah dia juga memiliki memory seat with easy entry exit nih ya. Jadi kalau misalnya ini mesinnya mati gitu ya, nanti si kursi akan otomatis mundur ya. Dan kalau misalnya mesinnya aktif, ini kursi baris pertama ini akan otomatis maju gitu ya. Nah, ini untuk si power window-nya dan juga si pengaturan tempat duduknya. Untuk yang driver sendiri dia ada 8 arah ya, dengan lumbar support ya. Jadi untuk pengaturan posisi duduk, punggung ya, maju mundurnya sangat simple. Lalu di bagian si kursi penumpang bagian sebelah kiri itu ada 4 arah pengaturannya. Lalu kita bisa lihat sendiri di sini untuk setirnya sendiri dia sudah menggunakan tilt dan teleskopik ya. Ya, maju mundur naik turun. Nah, sebelum masuk ke speedometer yang gede banget nih ya, karena dia ukurannya full digital 10,2 inch, saya ingin menyoroti dari si desain si dashboardnya yang memang, ini kesukaan saya banget jujur ya, karena dia klasik tapi futuristik gitu ya. Gimana ya, ini kayak Civic memang ya bahasa desainnya. Jadi kita bisa lihat sini ada kisi AC yang memanjang gitu ya, dengan aksen honeycomb. Terus juga si tombol kisi-kisi ini yang kalau dipegang itu nyaman gitu ya. Dan AC-nya juga yang menyenangkan sekali kalau dipegang, memudahkan, lebih fungsional ya. Dan juga dengan pengaturan AC dia sudah auto dan 3 zone ya untuk yang si CR-V yang turbo ini. Dan di bagian bawahnya ini ada wireless charger ya, lalu juga ada soket USB juga di sini. Dan juga ini untuk transmisinya dia CVT, ada Econ ya. Jadi kalau kita mau berkendara hemat, efisien. Ada juga HDC atau Hill Descent Control ya. Terus juga EPB dan brake hold. Ya, oke, di bagian tengahnya ini ada 2 buah cup holder, lalu juga center console yang besar ya, dan bisa diatur untuk menaruh barang bawaan sini. Oke, nah kita lanjut ke bagian head unit ya. Jadi head unitnya dia 9 inch ya. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya sangat banyak. Tentunya sudah mensupport apapun kebutuhan kita. Kalau jadi seperti Apple CarPlay, Android Auto,
lalu juga radio, FM, AM, audio, dan lain-lain ya, setting ya, seperti kita bisa lihat sendiri. Jadi memang untuk pengaturannya ini sudah sangat-sangat mudah ya. Ini kalau kita misalnya mau Apple CarPlay, tinggal nanti aktifkan Siri-nya dan langsung bisa terkoneksi. Ya. Oke. Ya. Ini audionya, oke. Terus mungkin ke bagian setirnya ya. Jadi mungkin bisa kita soroti di sini. Di bagian sebelah kanan adalah si tombol-tombol Honda Sensing-nya. Jadi ini untuk si yang tipe turbo, dia juga dilengkapi dengan sensing yang sangat lengkap ya. Jadi dari mulai CMBS, LCDN, ACC, LCAS, RDM, Auto High Beam sudah tersedia di sini ya. Lalu untuk sebelah kiri ini audio steering switch untuk pengaturan audio, dan juga ini ada pedal shift ya, pedal shift, dan juga ini pengaturan tuas wiper maupun lampu ya, seperti itu. Nah, untuk bagian tengahnya ya, ini jadi kita soroti memang tampilannya sangat-sangat ya, ini kita bisa atur tadi ya tampilannya, bisa di custom juga. Ya, di sini selain bisa mengganti custom, juga kita bisa melihat informasi seputar berkendara dari mobil ini ya, dari mulai average-nya misalnya, terus juga dari mulai si ada navigasinya, terus ini juga ada driver attention levelnya ya, terus juga rear seat reminder, dan juga kalau misalnya seatbelt reminder juga ya di sini ya. Lalu juga informasi pintu yang belum terbuka, pokoknya lengkap. Dan di sini juga ada animasinya nih mobil-mobilnya ya, yang di bagian tengah seperti itu ya. Oke. Yang membedakan dibandingkan yang hybrid adalah di sini tidak ada informasi baterai ya, tidak ada informasi baterai seperti itu. Oke. Sip. Nah, ini untuk di bagian depannya ya, ini untuk lampu tanda baca, lampu baca, terus juga ini untuk pengaturan sunroof ya, untuk kanan dan kiri membuka dan menutup seperti itu ya. Untuk spion bagian tengah ya, oke. Dan oh ya, untuk yang CR-V terbaru ini dia sudah dilengkapi dengan 8 buah airbag ya teman-teman. Jadi tidak hanya ada di bagian depan ya, di setir di sini, samping kanan kiri, tapi juga tambahan 2 airbag ada di bagian lutut ya. Jadi lutut penumpang di bagian depan. Gitu. Jadi sudah sangat lengkap, sudah sangat mewah. Audionya juga dilengkapi dengan 8 speaker, jadi tentu sudah memanjakan kita banget selama kita berkendara menggunakan CR-V ini. Oke, jadi mungkin kita langsung lihat selanjutnya ke bagian depan. Yuk. Ya, ini adalah ruang mesin dari si CR-V yang turbo ya. Jadi dibandingkan generasi sebelumnya, generasi kelima itu memang untuk mesinnya dia sama, 1500 cc, VTEC turbo, tenaga 190 PS dan torsi 240 Nm. Namun kalau kita perhatikan memang terdapat perbedaan di bagian hidrolik ya. Jadi di sini untuk si pembuka kap mesinnya dia lebih mudah karena dia sudah menggunakan hidrolik ya. Jadi untuk ruang mesinnya seperti itu. Memang tidak bedanya tidak jauh, tidak seperti yang hybrid ya. Oke. Dan untuk yang CR-V turbo ini tersedia dalam warna hitam ya, crystal black pearl, warna meteorite gray, warna putih, lalu juga ada warna spesialnya warna biru ya, yang blue canyon. Cuman yang warna merah itu hanya tersedia di warna hybrid saja. Oke, jadi buat teman-teman Honda lovers nih yang mungkin penasaran ya, pengen lihat, ini bisa langsung datang aja ke dealer-dealer Honda terdekat atau ke pameran-pameran Honda terdekat, lihat mobilnya dan rasakan kenyamanannya ya, duduk di CR-V yang generasi terbaru ini. Oke, saya Reza dari Honda Bandung Center, pamit dulu. Sekian dan terima kasih.